Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita atas kehadiran Allah SWT yang dimana kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita masih bisa beraktivitas sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salat dan salam kita hanturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu sahabatnya di amal kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada video kali ini atau kesempatan kali ini saya akan bertausiah sedikit tentang Islam dalam kemajemukan beragama. Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam semesta, yang dimana dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa syariat dan ajaran. Yang dimana ketika seseorang mengamalkan ajarannya, maka dia akan bahagia dunia dan akhirat. Dan salah satu ajaran Islam yaitu mengajarkan kepada kita tentang menghormati agama-agama lain selain Islam. Seperti yang kita ketahui, hadirin, kemajemukan beragama yang dapat diartikan keberagaman agama di negara kita tercinta ini sudah menjadi sunatullah yang tidak dapat kita tolak dan kita tentang. Sebab menurut Islam, perbedaan-perbedaan tersebut adalah rahmat bagi kita. Dan itu adalah tugas kita sebagai umat Islam untuk senantiasa toleransi dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Nah, berbicara mengenai Islam dalam kemajemukan beragama, pada saat Rasulullah SAW di Mekah, beliau sehari-harinya selalu berbaur dengan masyarakat pagan, penyembah berhala, dan bermacam-macam tipe manusia yang beliau hadapi pada saat itu. Ada yang tidak senang atau menentang, tetapi tidak mau masuk Islam, dan ada juga yang menentangnya. Suatu ketika, seorang Quraisy berusaha memberhentikan dakwah Nabi Muhammad SAW secara halus. Dikisahkan mereka mengutus Utbah bin Rabbah untuk membujuk Nabi Muhammad SAW. Nah, langkah yang pertama, Utbah bin Rabbah itu menawarkan 3 yaitu tahta, harta, dan wanita. Namun usaha ini gagal. Lalu yang kedua, menawarkan konsep toleransi beragama, yaitu dengan cara bergantian melaksanakan ibadah agama mereka. Nah, turunlah surah untuk menanggapi ini, yaitu surat Al-Kafirun ayat 1-6, yang dimana berbunyi, Qul ya Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wala na'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, di ayat akhirnya yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, yang dimana artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sejarah membuktikan agama Aton masuk ke Mesir dengan menghancurkan tempat-tempat ibadah mereka. Nah, kalau agama Kristen masuk ke Mesir dengan membunuh penganut agama Mesir kuno, kalau agama Romawi masuk ke Mesir dengan membunuh pendetanya, dengan membunuh penganut Kristen Koptik. Nah, sedangkan kalau Islam masuk ke Mesir, tidak satupun rumah ibadah yang dibakar, tidak seorang pun pendeta yang dibantai. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang dimana bunyinya gini, Man azai simin yan fakot, wa man azani fakot azallah. Yang dimana artinya siapa saja yang menyakiti kafir zimi sungguh telah melukaiku. Lalu timbul nih pertanyaan-pertanyaan, bagaimana Islam menyikapi berbagai macam agama yang ada di dunia ini, gitu kan? Jelaskan bahwa sudah jelaslah bahwa firman Allah SWT tersebut mengajarkan kepada kita umat Islam agar jangan menghina, melecehkan dan memerangi agama
lain. Biarkanlah kaum Kristen mengamalkan ajaran mereka, dan umat Hindu mengamalkan ajaran Vedanya, dan demikian juga kepada umat Buddha, biarkanlah mereka mengajarkan ajaran Dharma Siddhartha Gautama. Begitu besar penghargaan Islam terhadap agama lain. Maka hendaklah kita aplikasikan sikap saling menghormati, saling menghargai, dan bertoleransi antar umat beragama. Boleh kita toleransi mengenai muamalah terhadap agama yang lain, akan tetapi kita dilarang untuk bertoleransi dengan masalah keyakinan terhadap agama lain. Berikut ini ada bukti bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi toleransi terhadap agama lain. Pertama, ada bunyi hadis yang dimana diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menolong orang sakit yang masih hidup akan mendapatkan ganjaran pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sedang kedua, tetap menjalin hubungan kerabat kepada orang tua yang non-muslim. Meminta kita untuk tetap berbuat baik pada orang tua, meskipun mereka memaksa kita agar menyekutukan Allah. Nah, Allah berfirman, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Quran Surat Al-Luqman ayat 15. Nah, bermuamalah yang baik seperti memberikan hadiah atau sumbangan dan tidak zalim terhadap keluarga dan kerabat muslim. Nah, sahabat dai sekalian yang dimuliakan Allah, oleh karena itu mulai hari ini kita stop mengatakan bahwa Islam itu keras, stop mengatakan bahwa Islam itu teroris, stop mengatakan Islam itu memaksa. Sebab Islam adalah agama yang tenang, damai, tentram, dan indah. Dengan demikian, hadirin jangan jadikan perbedaan sebagai perpecahan. Saatnya kita menyatukan perbedaan, hilangkan sombongan, jauhi keegoisan, agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan kita dari Allah SWT. Amin, Allahumma amin. Baiklah, itulah tausiah singkat dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.